Kriteria OTG. Yang pertama, orang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang positif COVID-19. Yang kedua, orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID-19. Pemeriksaan rapid test antibody. Jika hasilnya menunjukkan negatif dan pada hasil pemeriksaan di hari ke-10 positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut apabila tersedia fasilitas pemeriksaan RT-PCR. Jika pemeriksaan menunjukkan hasil positif, pada kelompok ini juga akan dikonfirmasi melalui RT-PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut. Kriteria PDP. Yang pertama, orang dengan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernapasan yang ada di gambar, seperti batuk atau sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat. Yang kedua, pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal, misalkan perjalanan keluar kota. Kriteria PDP yang ketiga, yaitu orang yang demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau ISPA pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Kriteria yang keempat, yaitu orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Pada pemeriksaan pertama bisa menunjukkan hasil negatif dan positif. Jika negatif, tata laksana selanjutnya adalah karantina mandiri di rumah dengan menerapkan PHBS dan physical distancing dan melakukan pemeriksaan ulang di hari ke-10. Bila pemeriksaan ulang positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut apabila tersedia fasilitas pemeriksaan RT-PCR. Apabila mengalami perburukan gejala, lakukan perawatan di rumah sakit ya. Jika hasilnya positif, karantina mandiri bila gejala ringan dengan menerapkan PHBS dan physical distancing. Namun, jika pasiennya gejalanya sedang, dilakukan isolasi di rumah sakit darurat dan diisolasi di rumah sakit rujukan untuk pasien dengan gejala berat. Pada kelompok ini juga akan dikonfirmasi melalui RT-PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut. Kriteria ODP yang pertama, yaitu orang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau gejala yang terjadi pada sistem pernapasan yang ada pada gambar, yaitu seperti pilek, sakit tenggorokan, atau batuk. Yang kedua, yaitu kriterianya pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, biasanya pasien melakukan riwayat perjalanan atau tinggal di negara lain, berpergian keluar kota. Pemeriksaan rapid test. Jika menunjukkan hasil negatif, tata laksana selanjutnya adalah karantina mandiri dengan menerapkan PHBS dan physical distancing dan melakukan pemeriksaan ulang di hari ke-10. Bila hasil pemeriksaan ulang positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut apabila tersedia fasilitas pemeriksaan RT-PCR. Jika hasilnya positif, karantina mandiri dengan menerapkan PHBS dan physical distancing. Pada kelompok ini juga akan dikonfirmasi melalui RT-PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut. Karantina mandiri di rumah itu bisa dengan tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan melalui telepon atau video call. Setelah itu, membuat ventilasi dan sirkulasi udara rumah yang baik. Menghindari kontak dengan orang lain. Kamar terpisah dari anggota lainnya.
PHBS itu bisa dilakukan yaitu dengan cara sering cuci tangan pakai sabun, yaitu dengan 6 langkah. Yang kedua itu gunakan masker bila batuk atau pilek, bila juga keluar rumah. Konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Hati-hati kontak dengan hewan. Setelah itu rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Olahraga di rumah saja bisa. Setelah itu jangan mengkonsumsi daging yang tidak masak. Bila batuk pilek dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan, puskesmas maupun rumah sakit. Pertama-tama tuh hidupkan air yang mengalir dulu. Setelah itu letakkan sabun cuci tangan di tangan, gosok-gosokkan telapak tangan. Setelah itu punggung-punggung tangan, sela-sela jari. Setelah itu kunci tangan dan ibu jari. Setelah itu kuku-kuku jari dan selesai. Bilas menggunakan air bersih hingga bersih ya. Physical distancing, yaitu dengan bekerja dari rumah, work from home, belajar di rumah sendiri secara online, siswa sekolah ataupun mahasiswa, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak seperti konferensi pers, seminar,